Saudara-saudariku terkasih, salam berkah hari baru. Kita berjumpa dalam program Katekese Online Paroki Belinyu melalui Renungan Harian. Selamat mengikuti. Pewartaan Firman Tuhan dikutip dari Injil Matius, pasal 19 ayat 3 sampai 12. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Oleh karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istri. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, teks Injil Matius pasal 19 ayat 3-12 ditulis untuk melukiskan situasi perlawanan atau penolakan terhadap Yesus yang semakin hari meningkat mengarah ke konspirasi. Tetapi dalam konteks kehidupan jemaat penulis Injil, tentu dalam kaitan dengan perlawanan serius terhadap ajaran-ajaran Kristen, terutama oleh pihak penguasa Yahudi atau juga dari kalangan jemaat Kristen Yahudi, yang dalam beberapa hal cenderung keras kepala, mencari-cari celah untuk menghindari tanggung jawab dan cara hidup yang benar dalam prinsip-prinsip hidup Kristen. Persoalan yang diangkat adalah perkawinan dan perceraian. Ini dua hal yang sebenarnya tidak ideal untuk disejajarkan dan saling bertentangan sama sekali. Tapi begitulah maunya manusia, atau dalam bahasa Injil disebut dengan tegar hati, atau tegar tengkuk, atau degil hati. Saudara-saudariku, memahami makna perkawinan tidak akan pernah bisa dipisahkan dari maksud teks Kejadian pasal 1 ayat 27 dan Kejadian pasal 2 ayat 24. Dalam perkawinan ada great design, rencana besar Allah atas kehidupan setiap orang. Jelas itu tidak asal-asalan, tetapi dirancang sedemikian rupa dengan satu saja tujuan, yaitu kebahagiaan manusia. Pertanyaannya, apa ukuran kebahagiaan yang dimaksud? Ada bermacam pendapat atau bahkan alasan untuk menilai sesuatu tidak membahagiakan.
Sayangnya itu semua berdasar pertimbangan atau penilaian subjektif, bukan demi kebaikan bersama. Karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, jelas sangat tidak berdasar kalau memandang perkawinan selalu condong pada kemungkinan untuk bercerai. Yesus secara implisit mengingatkan demi baiknya dan pasti lebih baik, perkawinan diletakkan pada tempatnya, yaitu sebagai anugerah mulia dari Allah yang menyempurnakan dan menjaga martabat kesucian bagi yang menjalaninya. Selanjutnya, perkawinan adalah kehadiran Allah dalam kuasa kasih yang dicurahkan bagi suami istri. Supaya dengan itu, suami istri dan bersama anak-anak bisa menemukan dan ikut menikmati kebahagiaan Allah. Sedangkan perceraian itu berarti penyangkalan atas rencana Allah dalam perkawinan sebagai sesuatu yang baik. Suatu perceraian pasti pertama-tama didasarkan pada rasa tidak nyaman secara pribadi. Sesepuh Jawa mengatakan, "Jer basuki mawa beyo." Kesejahteraan dan kemakmuran menuntut biaya mahal. Tetapi biaya yang dimaksud bukan melulu dalam arti materi atau uang, melainkan dan terutama hak-hak atau kemerdekaan pribadi yang harus diserahkan demi kebaikan pasangan dan keluarga. Kalau demikian, perceraian bukanlah solusi alternatif yang bisa dipilih sewaktu-waktu, ya. Melainkan ini adalah jalan buntu. Sedangkan perceraian adalah penyangkalan atas rencana Allah dalam perkawinan yang bertujuan baik. Suatu perceraian pasti pertama-tama didasarkan pada rasa tidak nyaman secara pribadi. Sesepuh Jawa mengatakan, "Jer basuki mawa beyo." Kesejahteraan dan kemakmuran menuntut biaya mahal, biaya besar. Tetapi biaya yang dimaksud bukan melulu dalam arti materi atau uang, melainkan dan terutama menyangkut hak-hak atau kemerdekaan pribadi yang harus diserahkan demi kebaikan bersama dan keluarga. Kalau demikian, perceraian jelas bukanlah solusi alternatif yang bisa dipilih sewaktu-waktu. Jadi, suami istri harus sepakat mengatakan perceraian itu masalah bersama yang harus dicabut dari pikiran dan batin, karena benar-benar mengganggu kebebasan mereka untuk bahagia dalam hidup bersama, sekalipun harus susah payah diperjuangkan. Saudara-saudariku, tetapi bagaimana bila terjadi seperti dalam teks Injil, yaitu ada seseorang di antaranya tidak setia dan melakukan poina atau berzinah? Saya akan mengatakan begini, tujuan utama kita hidup bukan untuk menang dari segala persoalan manusiawi atau duniawi, tetapi tujuan kita adalah keselamatan kekal Allah. Otoritas gereja melayani umat beriman dalam kerendahan hati demi memelihara rahmat perkawinan bagi kesejahteraan suami istri. Bisa saja ada solusi bijak yang ditawarkan, namun semua suami istri akan selalu diajak menyadari bahwa rahmat Allah dalam perkawinan tidak pernah salah. Di balik situasi tidak ideal itu, rahmat penebusan sedang terarah pada mereka yang setia. Saudara-saudariku terkasih, semoga kehidupan Anda, keluarga dan pekerjaan Anda hari ini diberkati oleh rahmat Allah. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.